Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'du. Amma ba'd. Segala puji dan puja bagi Allah Tuhan semesta alam, selawat dan salam bagi Rasul mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat Jigo yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah memberikan keberkahan di dalam hidup kita, diluaskan rezeki kita, dipanjangkan umur kita, ditambahkan keimanan dan ketakwaan kita, dibaikan keluarga kita sehingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dibaguskan anak keturunan kita sehingga menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah. Dan kelak pada masanya ketika Allah mewafatkan kita, semoga diwafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan pada hari kiamat kelak semoga Allah kumpulkan kita dengan kalangan para nabi, para siddiq, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Untuk semua hajat dan keinginan kita yang baik, baik dunia maupun akhirat agar dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syai'ulilahum al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, kita berlanjut kepada kajian lagi memahami bahasa Al-Qur'an. Pada malam ini memahami surat Hud ayat 6. Yang akan disampaikan oleh Ustadz Samsudin. Silakan Pak Ustadz untuk menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ikhwan rahimakumullah. Saya harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi hadana bil Islam wa arsyadana ila tariqati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa khaliqul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Khatamul anbiya'i khairul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila akhiril ayyam. Ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan pengikutnya akhir zaman. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah kita dipertemukan insyaallah dalam forum majelis ilmu dengan fasilitas yang baru, dan alhamdulillah kita memanfaatkan teknologi ini. Zoom ini mudah-mudahan ini masih dikategorikan sebagai majelis ilmu atau majelis Quran, mudah-mudahan, karena sebagaimana yang disampaikan Rasulullah, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajar kembali. Mudah-mudahan meskipun kita berjauhan dan kita dicatat dalam satu majelis Zoom ini, mudah-mudahan dikategorikan orang-orang yang terbaik yang sedang belajar Al-Quran, dan insya Allah kita akan mengajarkan kembali. Kita melanjutkan kajian pada malam hari ini. Saya memilih surat Hud ayat 6. Ini terkait dengan rizki. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim mubin. Wa ma, dan tidak ada min dabbatin, dari satu pun binatang atau satu pun makhluk. Karena kata dabah nanti kita jelaskan karena pemahamannya bisa macam-macam. Jadi tidak ada satupun dari makhluk yang bernyawa, yang bergerak atau yang melata, ya, fil ardi, di muka bumi, illa, kecuali 'alallahi rizquha,
atas tanggungan Allah rizkinya, atau Allah telah menyediakan rizkinya. Jadi kata ma artinya tidak dengan ilah, artinya hanya Allah lah yang menyiapkan rizki atas semua dabah itu, semua makhluk yang bernyawa atau semua makhluk yang melakukan reproduksi, yang berkembang, tumbuh dan berkembang. Di mana untuk pertumbuhan dan perkembangan itu membutuhkan berbagai macam sarana. Ya, di antaranya adalah makanan, minuman, kemudian lingkungan hidup, oksigen, air dan seterusnya. Itu untuk berkembang, tumbuh dan berkembang makhluk hidup itu membutuhkan sarana, dan sarana itulah yang disebut dengan rizki. Maka rizki tidaklah semata-mata hanya makanan atau hanya harta semata, ya, tetapi hal-hal yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan atau proses hidupnya makhluk, ya, makhluk yang bernyawa. Jadi maksudnya biotik, ya. Biotik, kita tidak membahas abiotik karena abiotik memang ya tidak membutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan itu. Kemudian wa ya'lamu, Allah mengetahui mustaqarraha wa mustaudaha. Mustaqarrah itu tempatnya tempat diam, tempat tempat tinggal kalau rumah, kalau manusia. Kalau binatang itu ya dia kandangnya, sarangnya, liangnya dan seterusnya itu mustaqarrah. Jadi dia di mana dia akan melakukan proses siklus hidupnya pada satu tempat. Atau ada yang lebih luas lagi kalau dengan teknologi sekarang, ya ekosistemnya dia. Dia punya ekologinya, istilahnya ekologinya. Jadi lingkungan hidup dia. Ya, karena mustaqarrah itu tidak hanya sebatas satu tempat, satu bangunan, tetapi juga apa yang dia butuhkan dalam, jadi kehidupan untuk kebutuhan dia dan juga lingkungan yang dia butuhkan. Jadi mustaqarrah itu bisa juga ekosistem atau ekologinya untuk dia hidup. Jadi wa mustaudaha di tempat penyimpanannya. Teman penyimpanan bukan hanya sekedar terkait dengan penyimpanan atau sumber rizkinya, tetapi mustaudaha kalau ditafsir tadi itu justru tempat dia kembali atau penyimpanan terakhir setelah mati, jadi kuburannya gitu. Ada yang menafsirkannya itu mustaudaha itu kuburannya atau tempat di mana dia mati, ya. Jadi atau penyimpanan itu. Tetapi mungkin yang lebih jadi ini memang harus pemahamannya dengan teknologi dengan sains, ya. Jadi mustaqarrah kalau saya menafsirkannya itu sebagai dia Allah mengetahui ekosistem yang dibutuhkan untuk hidup makhluk hidup itu. Wa mustaudaha adalah tempat penyimpanan atau sumber-sumber dari rizki yang disediakan oleh Allah untuk hidup dan berkembangnya makhluk itu, makhluk yang bernyawa itu. Jadi mustaqarrah, mustaudaha lebih luas dari sekedar tempat berdiamnya atau tempat tinggal dan tempat penyimpanan rizkinya, tetapi mungkin lebih mustaudaah itu lebih luas, ya, dari sekedar di akhir nanti dia mati kemudian dikuburkan di mana gitu, ya. Jadi kalau tafsir lebih sempit, ya. Tetapi karena ini mustaudaah itu isim maf'ul itu atau isim ada yang mengatakan isim makan, tempat ada yang mengatakan bisa isim maf'ul. Jadi kalau kita belajar dulu di tasrif, ya, sempat nyinggung. Jadi isim maf'ul, isim makan dan zaman itu sama, ya, mufta'alun, jadi mustaqarron, mustaudaan, daha. Jadi bisa lebih luas dari sekedar hanya satu tempat, bisa juga waktu, bisa juga objeknya atau objek. Intinya ya kullun fi kitabim mubin. Semua yang Allah siapkan berupa rizki untuk setiap makhluk itu telah dicatat dalam sebuah kitab, dalam sebuah catatan yang nyata, yang biasa diterjemahkan, ditafsirkan sebagai Lauhil Mahfuz. Intinya dalam surat Hud ini bahwa
Tidak ada satupun makhluk kecuali Allah siapkan rizkinya. Cuman apa sih yang dimaksud dengan rizki? Maka kita harus jelaskan dulu secara bahasa atau etimologi, rizki itu artinya pemberian. Dan menurut istilah kalau Imam Al-Jurjani ya, rizki itu berarti segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Ya, untuk mereka konsumsi baik halal ataupun haram. Mungkin bukan dikonsumsi dalam pengertian dimakan, tetapi yang dia butuhkan, yang kemudian dia gunakan, yang oleh makhluk ini digunakan untuk tumbuh, untuk hidup, ya selama fungsi hidup dia tumbuh dan berkembang ya. Baik itu halal atau haram. Jadi ada rezeki, bisa rezeki halal, bisa rezeki haram. Jadi kait dengan halal dan haram itu hal yang lain, itu pilihan manusia. Tetapi Allah menyiapkan itu ya tergantung manusianya. Dia memilih caranya yang halal atau cara yang haram. Jadi pilihan itu manusia, sedangkan yang menyiapkan semua yang digunakan oleh makhluk ini itu Allah yang menyiapkannya. Sehingga kalau kita pahami rezeki itu sebenarnya meliputi semua apa yang ada dalam kehidupan manusia. Kalau konteksnya manusia, ya tentunya yang terikat dengan hukum syara adalah manusia. Kalau binatang-binatang, ya dia tidak terikat dengan hukum syara. Jadi dia mau melangsungkan kehidupannya sesuai dengan insting atau dengan khasiat atau naluri atau insting dari makhluk itu. Tapi kalau manusia karena diberikan akal, maka dia harus menentukan bahwa apa yang dia pakai, apa yang dia manfaatkan itu harus melalui atau mengikuti pedomannya, melalui panduannya. Boleh atau tidak boleh, halal apa haram dan seterusnya. Sehingga semua hal yang diperlukan untuk kehidupan manusia, untuk konteks rezeki untuk manusia, baik waktu, kesehatan, kesempatan, kecerdasan, istri, orang tua, anak, tetangga, teman, lingkungan, hujan, tanaman, semuanya dan lain-lain semuanya. Yang kemudian Allah menyatakan wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah tidak akan bisa menghitungnya. Karena Allah dan semua nikmat-nikmat itu adalah rizki. Rizki yang telah disediakan oleh Allah ketika menciptakan makhluk hidup ini. Oleh karena itu ya kita bisa memahami bahwa semua yang ada di muka bumi ini adalah rizki yang Allah siapkan untuk semua makhluknya. Jadi tidak memilih-milih, semua makhluk itu punya atau diberikan hak untuk menggunakan, untuk memanfaatkan apa yang dia butuhkan untuk hidupnya dalam di dunia, selama hidup di dunia. Ya. Cuman masalahnya nanti halal haram itu yang kemudian akan dia dimintai pertanggungjawaban. Nah, kemudian kata-kata dabatin fil ardi, ternyata kalau kita telusuri dalam Al-Quran itu ada beberapa kata dabah, tapi maknanya bisa berbeda. Di dalam surat Hud ini, itu artinya seluruh makhluk bernyawa yang ada di muka bumi. Nah, kalau dalam surat Al-An'am ayat 38, artinya binatang melata atau merayap di tanah. Karena di situ sebutkan juga burung-burung yang terbang. Jadi artinya ini lebih sempit. Ya. Jadi binatang atau makhluk yang ada yang melata ya, atau yang merayap di tanah, baik dengan kaki 2 atau kaki 4 atau kemudian kaki 1000 atau dengan perutnya, itu dikategorikan dengan dabah, dabah fil ardh. Tetapi kalau dalam surat An-Naml ayat 82 itu disebutkan bahwa nanti menjelang hari kiamat Allah akan memunculkan seekor binatang atau makhluk, ya, makhluk disebut dabah, itu sebagai tanda akhir zaman yang akan bisa ngomong. Jadi binatang melata yang bisa berbicara gitu. Itu dalam surat An-Naml 82. Ya, bahasanya di situ kata-katanya sama, dabah, binatang melata. Kemudian dalam surat Saba ayat 14 itu terkait dengan kisah Nabi Sulaiman ketika jin-jin itu kemudian suruh nungguin Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman sudah meninggal. Baru mereka tahu setelah dabatil fil ar itu, jadi memakan tongkatnya sampai jatuh. Di situ katanya dabah, dan tapi artinya rayap. Artinya rayap gitu. Jadi sehingga kalau kita memahami kata-kata seperti ini, maka di beberapa tafsir bisa ada perbedaan pendapat, berbeda penafsiran. Ya.
Dan itu kita bisa kaitkan dengan isi atau redaksi dari ayat itu terkait dengan apa. Maka surat Hud ayat 6 ini dabah maksudnya adalah semua makhluk yang bernyawa, baik yang ada yang melata, yang menempel di tanah ataupun yang ada di permukaan tanah. Ya, seperti burung-burung itu termasuk dalam pengertian dabat fil ard. Karena di muka bumi itu ada yang di tanah, di dalam tanah, ada yang di permukaan tanah, ada yang di atas permukaan tanah. Tapi intinya itu semuanya adalah dabah dan Allah telah menyiapkan rezekinya. Kemudian Allahi rizquha. Jadi Allah itu artinya tanggung jawab atau kewajiban Allah untuk menyiapkannya. Jadi sehingga menjadi bahan renungan bagi kita. Sebenarnya kita, anak-anak kita, cucu kita, dan seterusnya generasi itu semuanya telah tanggung jawab Allah untuk menyiapkan rezekinya. Jadi bukan tanggung jawab kita, bukan kewajiban kita. Jadi salah kalau kita di mindset kita bahwa kita harus menyiapkan anak-anak kita dengan bahan-bahan atau dengan harta kekayaan sehingga mereka bisa hidupnya nyaman di kemudian hari setelah kita meninggal. Padahal kita pun ketika kita hidup itu yang menyiapkan rezeki itu Allah, bukan hasil karya kita, bukan semata-mata karena kepandaian kita mencari rezeki, tetapi karena Allah menyiapkan rezeki itu untuk kita. Sebagaimana Allah menyiapkan rezeki untuk orang tua kita dulu. Bahkan mungkin ada orang tua kita yang tidak mewariskan harta ke kita dan ternyata anaknya jauh lebih kaya daripada orang tuanya. Atau sebaliknya, orang tua yang kaya raya tapi kemudian anaknya padahal diberikan harta cukup banyak tapi ternyata dia menjadi orang miskin atau yang orang kekurangan. Itu sangat memungkinkan. Karena terkait dengan melapangkan atau menyempitkan rezeki itu ada di tangan Allah. Tetapi semuanya itu Allah telah siapkan. Allah yaitu Allah itu artinya kewajiban atau memang tanggungan dari Allah untuk menyiapkan rezekinya untuk seluruh makhluk yang bernyawa itu. Nah, di dalam surat Al-Ankabut ayat 62, Allahu yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadi wa yaqdiru lahu. Innallaha bikulli syai'in alim. Allah lah yang akan melapangkan yabsutu basato yang melapangkan rizki liman yasha untuk siapa saja yang dia kehendaki min ibadi dari hamba-hambanya wa yaqdiru lahu dan Allah pula lah yang menyempitkan rizki untuk hamba-hambanya untuk siapa saja dari hamba-hambanya. Itu haknya Allah, prerogatif Allah. Jadi Allah yang menyiapkan rizkinya, telah menyiapkan, dan itu tanggungan Allah gitu ya, tanggungan Allah untuk menyiapkannya. Sekaligus juga Allah yang menyempitkan dan melapangkan sesuai dengan kehendaknya. Jadi haknya itu di tangan Allah semata. Dan Allah atas segala sesuatu itu sangat maha mengetahui. Kemudian sebagai jaminan juga dalam surat Ar-Rum ayat 40, Allahul ladzi khalaqakum. Allah lah yang zat yang telah menciptakan kalian. Tsumma razaqakum. Kemudian Allah lah yang memberikan rizki pada kalian. Tsumma yumitukum. Dan kemudian Allah akan mematikan kalian. Tsumma yuhyikum. Kemudian Allah lah yang akan menghidupkan kembali. Ya, di yaumil akhir kepada kalian. Hal min syura'ikum may yaf'alu dzalikum min syai'. Apakah jadi Allah menegur, apakah sekutu-sekutu kalian melakukan perbuatan yang seperti itu atau yang semisal dengan Allah yang menciptakan, yang memberi rezeki, yang mematikan dan yang menghidupkan kembali? Tentunya tidak ada. Ya, tidak mungkin ada ya, sekutu-sekutu itu. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka maha sucilah Allah yang maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi intinya bahwa Allah menciptakan semua makhluk, Allah juga memberikan rizki untuk semua makhluk. Lalu pemahaman wa ya'lamu mustaqarraha mustawdaha. Jadi Allah juga mengetahui tempat kediaman makhluknya ketika hidup di dunia dan mengetahui juga tempat penyimpanannya setelah mati. Ya. Walaupun saya memahaminya mustaudaah itu tidak hanya sesudah mati, maksudnya rizki itu sumber-sumber rizki, sumber itu Allah lah yang mengaturnya, Allah yang menetapkannya.
Jadi kita cuma tinggal menjemput, atau ada yang tidak perlu kita usahakan. Seperti misalnya oksigen. Oksigen itu rezeki. Dan Allah siapkan, dan kita tidak perlu berusaha. Terkadang misalnya air hujan, kita tidak berusaha, kemudian Allah turunkan sendiri. Dan banyak hal yang terkait dengan rezeki yang sebenarnya kita tidak pernah minta, tetapi otomatis Allah siapkan untuk kehidupan kita. Ya, sinar matahari dan seterusnya. Kita bayangkan kalau kita tidak ada sinar matahari, jadi tidak akan ada kehidupan. Dan itu semuanya oleh Allah telah disiapkan. Termasuk juga fungsi-fungsi dalam tubuh kita semua. Ya, ada enzim, ada macam-macam yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini. Allah telah siapkan semua, baik itu organnya, baik kemudian berbagai macam zat yang ada di situ, dan itu semua ya karena kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita semakin merenungkan bagaimana Allah menciptakan kita dan menyempurnakan penciptaannya, kemudian menyiapkan semua hal yang dibutuhkan untuk proses pertumbuhan dan perkembangan selama hidup di dunia ini, itu kita akan menyebutkan subhanaka pakina ada benar ya. Makholak tabahada batila, makholak tahada batila, nggak ada yang sia-sia. Jadi kalau kita renungkan coba hidung kita, kemudian ada bulu hidung. Ternyata bulu hidung sepertinya sepele, tapi itu fungsi yang luar biasa. Bagaimana dampaknya ke paru-paru kita kalau seandainya tanpa penyaring bulu hidung. Itu debu macam-macam. Dan ternyata luar biasa Allah menciptakan bulu hidung, dan kemudian juga ada lendir di sekitarnya sehingga tidak ada satupun benda yang bisa masuk ke saluran pernafasan kita dan masuk kepada paru-paru kita. Dan itu sepertinya sepele tapi sangat luar biasa hebatnya. Demikian pula proses yang lain, pencernaan misalnya. Jadi Allah menciptakan saluran pencernaan yang memang tidak steril dan tidak boleh steril karena memang untuk terjadi dekomposisi. Jadi bagaimana pembusukan kemudian setiap yang kita konsumsi, sehingga hati-hati juga mengkonsumsi antibiotik berlebihan karena bisa mematikan biota yang lain yang dibutuhkan untuk proses dekomposisi makanan kita. Dan itu kalau kita pelajari itu luar biasa. Jadi begitu banyaknya Allah menyiapkan berbagai macam hal yang dibutuhkan oleh semua makhluk. Ya baik yang kemudian kita memintanya atau yang kita tidak pernah memintanya, tapi semuanya Allah siapkan. Ya. Dan terkait dengan yang kita minta biasanya yang kita merasa butuh. Ya, seperti misalnya harta. Padahal sebenarnya yang rizki yang non harta, ya, itu sudah sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, termasuk kesehatan, itu adalah rizki. Tetapi kita tidak merasa itu sebuah rizki, sehingga terkadang kita tidak mensyukuri, baru kemudian merasa begitu nikmatnya sehat ketika sakit. Ya, jadi itulah karena manusia tidak pandai bersyukur. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyiapkan sumber-sumber rizki, ya, mustaudaah, tempat-tempat tersimpannya rizki, di mana yang kita butuhkan untuk hidup. Demikian pula Allah siapkan juga ekosistemnya, lingkungan yang cocok. Jadi manusia ataupun makhluk yang lain semuanya punya ekologinya sendiri, punya ekosistemnya sendiri, yang masing-masing akan disesuaikan. Jadi contoh misalnya kalau kita cerita misalnya hewan saja, di Mekah itu nggak bisa hidup domba, apalagi domba Garut, ya. Kenapa? Karena ekosistemnya nggak cocok, gitu, nggak cocok. Sementara di Garut itu cocok. Sehingga atau onta hanya hidup di daerah-daerah panas, ya. Itu tidak akan cocok kita misalnya beternak unta di Bogor misalnya, karena masing-masing itu punya mustaqarroha. Jadi Allah menyiapkan tempat ekosistem dia yang masing-masing memang ya sudah ada takarannya, dan Allah tetapkan itu semua. Jadi makna mustaqarroha mustauda itu lebih luas dari sekedar hanya tempat tinggal, maksudnya rumah atau sarang atau kandang atau liang, tetapi itu lebih ke
ekosistem yang sesuai untuk bertumbuh dan berkembangnya makhluk hidup. Demikian mustaudaah itu sumber-sumber tempat penyimpanan, makanya sumber-sumber rizki, ya, baik yang itu diminta, ya, yang dibutuhkan atau yang tidak diminta, tapi Allah siapkan semua itu sumber rizki. Dan itu semua Allah telah siapkan, telah dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Nah, apa itu Lauhul Mahfuz? Ya. Lauhul Mahfuz itu maknanya ada yang disebut induknya kitab. Karena Alkitab itu artinya catatan, jadi gambaran kita adalah catatan. Jadi seperti buku catatan gitu. Karena itu yang bisa kita pahami. Kemudian ada juga yang disebut kitabun maknun, dan kitabun maknun. Jadi buku yang terpelihara, artinya tidak akan mungkin ada yang intervensi, bisa atau merusak atau mengganggu atau mengacaukan semua catatan hidup setiap makhluk ini. Jadi Lauhul Mahfuz ini catatan masing-masing kita, buku-buku catatan kita itu yang telah tetap ditetapkan Allah itu akan terjaga, karena tidak ada satupun dari makhluk Allah, hatta malaikat itu bisa mengganggu atau merusak rencana, karena semuanya itu dalam kendali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita cerita tentang takdir, ya, kalau ada orang yang kemudian meramal-ramal, itu dia sok tahu, karena itu akses untuk ke catatan nasib kita, nasib masing-masing makhluk ini, termasuk masing-masing manusia, ya, kita sebagai objeknya manusia, itu hanya Allah saja, dalam otoritas Allah saja, tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa intervensi, apalagi kalangan jin. Malaikat pun tidak bisa, jadi malaikat pun tidak punya akses, istilah-istilah sekarang itu, ya. Itu hak prerogatif Allah, sehingga tidak boleh ada orang kemudian meramalkan sesuatu padahal dia tidak tahu sama sekali, karena Lauhul Mahfuz itu gaib, dan catatan-catatan tentang takdir kita, tentang nasib masing-masing orang itu hanya Allah saja yang tahu. Sehingga bisa jadi ketika Rasulullah meminta siapa yang ingin dipanjangkan usianya, ingin diluaskan rezekinya, maka silaturahmi lah. Ketika kita nyambung silaturahmi, bisa jadi silaturahmi kita itulah yang kemudian yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tadinya umurnya misalnya 50, karena dia rajin silaturahmi, kemudian Allah perpanjang, dan itu terserah Allah, dan itu gaib, itu terserah Allah, dan kita jalankan saja apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena Rasulullah itu tidak mungkin berkata-kata kecuali wahyu dari Allah. Wa mayantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ketika kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kita yakini itu yang akan berlaku. Dan ketika Rasul mengatakan siapa yang ingin panjang usia, siapa yang ingin di lapangan rezeki, maka silaturahmi. Maka ketika silaturahmi bisa jadi rezeki yang kita nikmati sekarang atau usia yang kita nikmati sekarang itu karena memang telah diperpanjang oleh Allah, ya, karena akibat amalan kita. Maka itu mintalah kepada Allah, karena Allah lah yang semuanya berkehendak. Dan kenapa kita harus tawakal? Tawakal itu maknanya kita mewakilkan. Kita yakin seyakin-yakinnya hidup kita itu Allah yang mengendalikan. Jadi kita sudah mewakilkan. Orang-orang yang tawakal pada Allah, dia tidak akan merasa tidak akan gelisah, tidak akan putus asa, tidak akan kemudian menyombongkan diri, tidak akan kemudian hilang harapan, ya, karena semuanya atas kehendak Allah. Jadi orang-orang yang tawakal itu tidak akan mengatakan, misalnya kalau sakit, ya, wah ini tidak akan sembuh. Ya, jadi kalau dia mengatakan ini tidak akan sembuh, itu melampaui batas kekuasaan Allah. Karena yang menyembuhkan itu Allah, bukan dokter, bukan obat, bukan herbal, bukan macam-macam. Jadi itu Allah, balik Allah. Kita ini disuruhnya ikhtiar, tetapi yang menentukan itu Allah. Jadi semua misalnya ini nggak mungkin saya bisa lakukan. Padahal sesuatu yang ikhtiari kita bisa upayakan. Dan yang menentukan adalah Allah. Maka dari itu pemahaman Lauhul Mahfuz atau catatan di Lauhul Mahfuz atau yang kita kenal dengan takdir atau yang kita kenal tentang nasib, ya, nasib itu semuanya kekuasaan Allah, kemahaluasan ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui apapun yang terjadi. Sehingga Allah kemudian berfirman dalam surat Al-An'am 50, wa indahu mafatihul ghaib.
Jadi di sisi Allah lah kunci-kunci yang gaib. La ya'lamuha illa huwa. Yang gaib itu tidak ada yang tahu. Sampai jin dan malaikat tidak ada yang tahu. Illa huwa, kecuali dia. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri. Dan Allah lah yang mengetahui apa yang ada di daratan dan ada yang di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Dan tidak ada satupun satu lembar daun pun yang kemudian jatuh gugur itu kecuali Allah mengetahuinya. Kemudian wala habatin fi dhulumatil ardi. Bahkan tidak ada satupun satu butir ya, biji-bijian yang ada dalam kegelapan di muka bumi ini kecuali Allah mengetahuinya. Wala ratbin wala yasin. Baik itu biji-biji yang basah atau biji yang kering. Illa fi kitabim. Dan itu semua kejadian itu telah dicatat, telah tercatat dalam kitab yang jelas, yang nyata, yaitu Lauhul Mahfuz. Artinya semua yang terjadi pada diri kita, yang telah, yang sedang, dan yang akan datang, itu semua dalam pengetahuan Allah, dalam kemahaluasan ilmu Allah. Dan kemahaluasan ilmu Allah itu tidak memaksa. Jadi maka dari itu kita memahami tentang qada wal qadar. Qada wal qadar khairihima wa syarrihima minallahi ta'ala. Jadi baik dan buruk itu dari Allah Ta'ala. Qada artinya sesuatu kejadian yang di luar pilihan kita, di luar kehendak kita. Allah tetapkan, kita lahir, bapak ibunya kita itu tidak bisa kita memilih. Kita dilahirkan di wilayah mana, di daerah mana. Kemudian kita jadi suku bangsa mana. Kemudian kita ya kehidupannya ya wajahnya, macam-macamnya itu qada, ketentuan-ketentuan. Ya Allah yang kita tidak akan diminta pertanggungjawaban. Ya, tidak akan minta pertanggungjawaban, itu qada. Baik dan buruk itu Allah yang menetapkan. Kemudian qadar. Qadar itu adalah ketentuan-ketentuan terkait dengan semua makhluk itu. Ada kadar-kadar. Ada namanya khasiat-khasiat. Ya, manusia punya khasiat. Ya, khasiat ada namanya goriza, ya naluri, naluri biologis, naluri istilah kita sekarang ego gitu, namanya gorizatul baqa, naluri beragama dan seterusnya. Itu semuanya khasiat yang ada di manusia. Ya. Jadi kalau itu adanya khasiat itu, Allah tidak minta pertanggungjawaban, tetapi penggunaan atau pemenuhan khasiat-khasiat itu yang akan diminta pertanggungjawaban. Kalau dalam pilihan, bukan dalam yang menimpa kita, tidak dalam pilihan. Ya, itu yang namanya qada wal qadar. Baik dan buruk itu Allah yang menetapkan. Air punya khasiat bisa membasahi, bisa kemudian bisa digunakan untuk menghilangkan dahaga, untuk membersihkan dan seterusnya. Tapi air juga bisa menghanyutkan, ya, bisa macam-macam. Api bisa membakar untuk masak dan seterusnya, tapi bisa juga untuk membakar rumah dan seterusnya. Itu khasiat-khasiat baik dan buruk itu menurut persepsi manusia, tapi itu dari Allah. Kalau kaitan dengan khasiatnya, dengan qadarnya itu kita tidak minta pertanggungjawaban. Tetapi kalau menggunakan kadar itu untuk kejahatan atas pilihan kita, itu yang baru kemudian diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi intinya, jadi apa yang Allah catat terkait dengan rizki yang kita bahas sekarang itu rizki, maka kita ini ya, tugas kita itu hanya ikhtiar. Biarlah nanti Allah yang mendatangkan rezeki ya dengan caranya. Jadi kita ini suruh ikhtiar saja. Tapi rezekinya itu biar Allah yang akan menghantarkannya, yang akan mempertemukannya. Atau bisa jadi rezeki yang datang ke kita, atau kita berusaha untuk mendatangi rezeki dan kemudian Allah memberikan rezeki itu sesuai dengan kehendaknya dan dengan caranya. Demikian pula rezeki itu memang urusan Allah, urusan kita adalah berikhtiar dan tentunya berdoa, memohon. Ya. Jadi ikhtiar dan doa itu adalah kewajiban kita. Dalam surat Al-Jariyat ayat 58, sesungguhnya Allah dialah yang maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jadi jangan takut tidak punya rezeki, takutlah kalau rezeki kita tidak berkah, artinya tidak halal, tidak thayyib. Dan takutlah kalau kita tidak punya syukur, tidak mau berterima kasih. Dan takutlah kalau kita tidak punya sabar. Ketika Allah sempitkan rezeki, itu diuji oleh Allah. Apakah kita semakin dekat, semakin banyak meminta,
Dan ketika kita banyak meminta kepada Allah, maka Allah akan semakin senang kepada kita. Jadi Allah itu menguji dengan kekurangan rezeki bukan karena tidak sayang kepada kita, justru karena sayang kepada kita, ingin mendengar keluh kesahnya, ingin mendengar curhatnya. Maka curhatlah, keluh kesahlah kepada Allah saja. Jangan keluh kesah kepada makhluk, jangan curhat kepada makhluk, karena makhluk itu tidak punya dia. Dia pun membutuhkan. Tapi curhatlah, mintalah kepada yang punya. Dan semuanya itu dalam kehendak, kekuasaan, dan milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini kesimpulan terkait dengan rezeki ini, penekanannya bahwa nggak boleh kita berputus asa, nggak boleh kemudian kita berprasangka buruk, dan juga tidak boleh juga kita menyombongkan diri. Karena semuanya, baik yang diberikan kelapangan rezeki atau Allah menguji dengan kesempitan rezeki, itu semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Arizku biyadillahi wahda. Rizki itu di tangan Allah semata. Tetapi kita diperintahkan untuk ikhtiar, untuk berusaha menjemputnya. Sehingga ketika Rasulullah mendefinisikan tentang tawakal, saya pernah menyampaikan, Rasulullah mengibaratkan tawakal itu pelakunya adalah burung. Lau annakum tatawakkalun 'alallahi haqqa tawakkuli la razaqakumullah kama yarzuqu tayra taqbu himasan wa tarubitona. Kalau sekiranya kalian itu bertawakal kepada Allah dengan sebenarnya tawakal, maka pasti Allah akan memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki pada seekor burung. Apa yang dilakukan oleh burung? Taqdu himasan, berangkat di pagi hari dengan perut yang kosong, wataruhu bitonan, pulang di sore hari dengan perut yang sudah kenyang, dan dia bisa membawa bekal untuk anaknya di sarangnya. Itu tawakal itu pelakunya dicontohkan Rasulullah adalah burung. Tentunya manusia lebih hebat daripada burung. Kalau burung itu dia tidak tahu rezekinya ada di mana, yang jelas dia jemput saja rezekinya, dia terbang ke sana kemari, tidak menalelah. Tapi kalau manusia karena punya akal, dia punya perencanaan, dia membuat sesuatu cara tertentu lebih mudah, lebih efisien, dan seterusnya, maka berbahagialah, beruntunglah jadi manusia karena disiapkan rezekinya dan juga disiapkan bagaimana cara berpikir untuk mendapatkan rezeki yang lebih baik, rezeki yang halal, rezeki yang baik. Demikian yang ingin saya sampaikan, dan ini sebagai pengantar obrolan kita, ya mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa saling share, ya. Saya kembalikan waktunya ke Kang Cucu. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kajian yang disampaikan oleh Ustadz. Jadi yang terima saya sampaikan bahwa rezeki itu adalah bukan hanya uang, ya, bukan hanya materi. Jadi apa-apa yang terkait dengan pemberian dari Allah itu adalah rezeki. Dan rezeki itu adalah kita ikhtiarkan maksimalkan ikhtiar dan doa, itulah kita penjemput rezeki. Begitu kesimpulannya, Pak Ustadz, ya? Iya, siap. Iya. Silahkan bapak-bapak atau kawan-kawan atau ibu-ibu yang akan bertanya, silahkan. Mas Arya, ada yang mau sampaikan, Mas Arya? Silahkan, Mas Arya. Boleh, Kang Cucu, ya. Izin tanya Ustadz Sam. Ya, tentang rezeki halal dan haram, ya, tadi sempat disampaikan bahwa ada makna dari rezeki itu kan segala pemberian dari Allah, baik itu halal dan haram, ya, sempat disampaikan seperti itu Ustadz, ya. Kemudian juga dari Hud surat ayat 6 itu disampaikan bahwa rezeki itu juga sudah tertulis di lauhul mahfuz gitu, ya. Nah, misalkan nih Ustadz, ya, seseorang punya sesuatu lah nih, katakanlah materi gitu, ya, apakah berupa rumah atau yang lainnya gitu, ya, yang tidak didapatkannya secara halal gitu, ya, secara haram gitu, ya, entah dengan cara seperti apa gitu, ya. Nah, apakah itu berarti andaikan pada saat itu dia tidak melakukan hal itu gitu, ya, tidak mendapatkan secara halal, secara haram, apakah nantinya sebenarnya dia juga pasti akan dapat gitu, ya, harta itu gitu, ya, walaupun tidak secara haram gitu, ya. Apakah pengertiannya seperti itu gitu, ya, atau
Atau ya namanya rezeki karena berbentuk apa saja ya tidak selalu begitu ya. Rezeki itu kan tidak hanya materi gitu ya, bisa saja dengan kesehatan, anak-anak yang soleh, solehah dan segala macam gitu. Karena kan manusia sukanya hitung-hitungannya ini Ustaz ya, matematis gitu ya. Padahal Allah kan tidak seperti itu gitu. Mohon pencerahannya Ustaz. Makasih. Ya. Jadi bedakan rezeki dengan kepemilikan. Jadi orang biasanya dia mengejar kepemilikan. Padahal yang namanya rezeki apa yang dia pakai, apa yang dia gunakan. Apa yang dia pakai digunakan untuk hidup, untuk proses ya tumbuh dan berkembangnya dia selama di dunia, itu rezeki. Jadi semua yang dia pakai, semua yang dia gunakan itu rezeki dia. Sedangkan yang dia miliki, yang dia klaim sebagai miliknya belum tentu rezeki dia. Jadi ada perbedaannya. Nah, orang biasanya mengejar kepemilikan. Nah, di dalam Islam kepemilikan boleh memiliki. Makanya ketika kita memiliki, definisi kepemilikan dalam Islam itu adalah idnu syari bil intifa'i bil aini. Ada izin dari pembuat syariat, izin dari Allah dan Rasulnya untuk memanfaatkan sesuatu. Nah, izin itu kaitannya dengan halal haram. Jadi cara mendapatkannya. Kalau misal barang jelas al asufin asya al ibaha malam yari dari tarim hukum asal, benda itu halal kecuali ada dalil yang mengharamkan. Jadi kalau benda halal haram. Tapi kalau cara mendapatkan itu ada wajib, ada sunnah, ada mubah, ada makruh gitu. Ya tentunya kaitannya dengan harta hanya dua sebenarnya. Kalau harta itu cara memperoleh haram atau halal. Halal itu artinya boleh gitu, boleh memiliki. Maka definisi kepemilikan adalah apa yang diperoleh, harta yang dia peroleh dengan cara yang dibolehkan oleh syariat. Maka itu harta itu halal. Artinya boleh dia manfaatkan. Itu artinya milik dia. Tetapi ingat, milik itu hanya sesaat ketika dia di dunia saja. Karena begitu orang yang diizinkan memilikinya meninggal, maka kembali kepemilikannya kepada Allah. Ketika mengatakan innalillahi, kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, termasuk semua kepemilikan itu kembali kepada Allah. Maka itu kemudian Allah membagi harta yang ditinggalkan oleh si mayit dengan aturan-aturan Allah, yaitu hukum waris. Maka siapa yang mengambil hak Allah untuk membagikannya, dia kemudian bagi sendiri, maka dia akan berhadapan dengan Allah di yaumil kiamat. Dan diancam dalam surat An-Nisa ayat 14, dia akan dimasukkan ke dalam neraka kholidan fiha, ke neraka selama-lamanya. Itu kalau orang yang membagi waris versi dia, tidak merujuk kepada ini, karena itu ketika pemiliknya meninggal, maka kepemilikannya kembali kepada Allah. Maka harus dibagi berdasarkan hukum Allah di dalam Al-Qur'an. Tidak boleh kemudian dia versi sendiri. Ini serius, sangat serius. Resikonya akhirat. Akan diancam. Yang dimasuk ke neraka selama itu hanya orang kafir saja. Jadi ini makanya sementara di masyarakat kita biasanya gampangin ya tentang warisan. Itu kaitan dengan kepemilikan. Nah, beda dengan rizki. Rizki itu bisa jadi milik kita, ya halal gitu. Tetapi bukan rizki kita. Jadi bisa jadi rizki anak kita. Itu kalau jadi warisan. Bisa jadi itu rizkinya maling. Bisa jadi rizkinya pemulung. Bisa rizkinya fakir miskin. Milik kita, kemudian kita serahkan, sedekahkan, itu bukan jadi rezeki kita, tetapi kemudian jadi rezekinya yang kita mustahik yang kita beri. Dia yang memanfaatkan gitu ya. Tetapi karena caranya yang dibenarkan oleh Allah dan Allah ridho, maka kepemilikan kita, kemudian kita infakkan yang menjadi rezekinya orang yang membutuhkan, maka itu kita dapat pahalanya. Kemudian orang-orang yang tadi membutuhkan itu, dia mendapatkan rezeki hasil dari sedekah yang kita berikan, atau bisa jadi ada orang kerja dengan kita, kemudian kita kasih upah. Ya, uangnya harta kita ini kita dapat manfaat dari orang tersebut berupa pekerjaan dan seterusnya. Sementara yang bekerja dengan kita dapat rezeki untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya berupa upah dari kita. Jadi maka bedakan rezeki dengan kepemilikan. Kalau kepemilikan belum tentu rezeki kita. Itu yang halal sekalipun ya, belum tentu jadi rezeki kita. Hanya kepemilikan saja gitu. Nah, apalagi kalau seandainya tadi bisa jadi gini, hal ini bukan milik kita, tapi jadi rezeki kita, tapi caranya haram. Yang itu akan diminta pertanggungjawaban kan gitu ya. Ketika ini kan ini ya milik Anda.
nggak ada yang ngakui misalnya, tapi kita tahu itu nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh. Kemudian berarti kan tidak boleh kita manfaatkan, tapi kita justru manfaatkan. Bahkan yang lebih celaka lagi, sudah tahu itu haram, kemudian tetap dia konsumsi, dia manfaatkan, dia gunakan untuk dirinya dan untuk orang-orang yang menjadi tanggungan nafkahnya. Maka kata Rasulullah, ya daging yang tumbuh dari barang yang haram hanya layak untuk menjadikan bahan bakar api neraka. Nauzubillah min dzalik. Artinya dia menafkahi istri dan anaknya itu dengan harta yang tidak halal. Ya. Kan ini rezeki, iya kan dipakai sama dia. Jadi rezeki itu sesuatu yang digunakan untuk proses hidupnya. Ya. Baik yang tadi yang memang dikonsumsi, maksudnya dimakan atau diminum, atau yang memang metabolisme sehari-hari, misalnya dia nafas, Allah ngasih rezeki berupa oksigen. Kemudian ada air, ada macam-macam yang bisa jadi kita juga tidak merasa itu rezeki. Padahal itu adalah rezeki. Rezeki. Karena kalau tanpa itu Allah tidak sediakan itu, kita tidak bisa hidup. Makanya rezeki itu identik dengan bahan bakar dalam sebuah mesin. Kalau bahan bakarnya habis, mesin mati. Mobil kalau misalnya bensinnya habis, ya mati. Rezeki kalau habis rezekinya, suplai untuk kebutuhan hidupnya, ya dia otomatis mati. Maka rezeki itu identik dengan batas ajal. Jadi rezeki habis, maka ajal selesai. Lifetime-nya udah selesai karena hal-hal yang dibutuhkan untuk menopang kehidupannya sudah habis. Ya tadi mustaudaahnya di stoknya itu udah nggak ada jatahnya gitu ya. Jadi kan dijatahin semua. Jadi makanya nih orang yang terlampau atau serakah macam-macam, dia tidak menyadari bahwa sebenarnya takaran untuk kebutuhan hidup kita itu sudah disiapkan dan itu cukup. Demikian pula takaran yang dibutuhkan untuk proses hidup kita, hidup anak-anak kita itu sudah ada. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah gitu. Dan orang itu hanya merasa memiliki, padahal bukan rezeki dia. Ya, makanya orang itu tertipu kalau hanya mengejar tadi kepemilikan. Padahal yang disuruh kita meminta atau mencari itu untuk pemenuhan kebutuhan doang. Yang dibutuhkan gitu. Yang dibutuhkan. Makanya orang ada punya rumah berapa buah, punya mobil berapa buah, dia tidak ngambil manfaat. Dan itu bukan rezeki dia ternyata. Ternyata villa yang ada di Ciloto itu rezekinya si Mamang sama si Bibi. Penunggu villa ya. Penunggu villanya. Rezekinya dia gitu. Dia yang menikmati. Sementara yang dia membeli, yang kemudian membiayai macam-macam. Ya kan dia tidak menikmati apapun kan gitu. Demikian pula misalnya dia punya mobil mewah macam, dia nggak rezeki dia, rezekinya supirnya. Supir yang bawa kemana-mana ya menikmati gitu. Dan seterusnya. Ini yang makanya hidup di dunia itu kadang jadi mataun gurur. Jadi ada perhiasan yang menipu kita. Jadi tertipu gitu. Jadi kalau kita renungkan ya. Jadi makanya mudah-mudahan kita mulai sekarang mulai berpikir. Kita sudah usia di atas 50. Terus mau ngapain? Karena hidup di dunia takarannya sudah usia segini, ini sudah artinya sudah banyak rizki yang Allah telah kita gunakan, yang rizki dari Allah yang telah kita gunakan, dan stoknya tinggal sedikit lagi. Artinya karena kehidupan kita tinggal sebentar lagi kan, tinggal kalau mengikuti umur Nabi Muhammad ya 63 ya 60 70 kan. Nah, sementara ada kehidupan yang abadi gitu. Dan kehidupan abadi itu membutuhkannya apa? Membutuhkannya adalah pahala. Dan pahala karena kekal selama-lamanya, maka pahala itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Maka sekarang tuh orientasinya mestinya bagaimana kita mulai berhitung apakah perbekalan kita untuk kholidina fi abada itu sudah memadai atau tidak? Atau sudah mikirkan apakah sekarang ini orientasinya hanya dunia yang sementara anak cucu kita juga sudah disiapkan rezekinya, kita tidak usah memikirkannya itu, tapi yang harus kita pikirkan bagaimana nasib kita dalam kehidupan yang abadi, yang itu membutuhkannya itu tanpa batas ya.
Jadi tanpa batas. Dan itu menggantungkan kita kepada ridho Allah. Dan ridho Allah itu akan diberikan kalau kita ngikutin apa yang dimaui oleh Allah. Dan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Balik lagi ke ketakwaan. Jadi selama Walau kita alam hidup, bisawab, ya. jangan khawatir Ustadz ya, rezekinya pasti ada selama kita hidup ya Ustadz ya. Sudah Pasti. diberikan ya. Nggak usah khawatir. Pasti. Baik, makasih Ustadz. Makasih Kang Cucu. Silahkan yang lain. Ya, terima kasih Kang Arya. Silakan yang lain, Pak yang baru masuk, Kang Abdul Hakim nih kelihatannya baru masuk. Tangga saya baru masuk dan baru datang. Baru datang katanya. Iya. Kang Boleh, Atam pertama. Boleh Kang Abdul Hakim silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf baru pisan datang. Saya yang dilewatin. Seru. Ini Ustaz berhubungan dengan rezeki karena saya udah baca tadi beberapa materinya itu. Bagaimana ketika kita kan diwajibkan kita untuk makan yang halal dan thayyib dan yang baik. Tetapi Ana sering banget menjumpai ada bahasa begini. Wah, yang penting enak urusan mati nanti belakang. Masya Allah saya bilang ini. Artinya ketika kita mengikuti selera, misalnya kambing nih atau daging, udah tahu itu penyebab kolesterol dan lain sebagainya, tapi masih nekat makan, nanti aja deh urusan Allah tuh mati. Nah, misal begitu, gimana Ustaz? Ya. Jadi ini orang-orang kadang-kadang nggak bisa membedakan antara ketetapan dengan ikhtiar. Jadi rezeki itu, cerita bisa rezeki itu Allah yang menetapkan, tetapi ikhtiar itu adalah yang kita lakukan. Jadi Allah sudah menyiapkan, tapi kita tidak tahu berapa yang disiapkan oleh Allah untuk kita, untuk berapa umurnya, berapa lama gitu. Itu kita nggak tahu sama sekali. Tetapi ikhtiar kita mencari yang halal, kita mencari yang baik, ya, halal thayyiban, itu perintah. Kulu washrobu halalan thayyiban. Jadi makanlah kalian, minumlah kalian yang halal dan baik. Jadi tidak hanya halal doang, tapi thayyiban juga. Jadi kalau halal kaitannya dengan barang atau caranya, ya. Kalau barang yang berarti yang halal, barangnya, bendanya. Kalau cara berarti yang disyariatkan, yang dibolehkan oleh syarat, bukan yang dilarang ya untuk mendapatkannya. Itu kaitannya dengan halal. Nah, thayyiban itu yang baik. Walaupun halal, kalau tidak baik, itu nggak boleh. Karena, nah kalau baik itu memang berdasarkan pakar, orang yang ahli. Kalau kata dokter misalnya, Pak Hakim itu nggak boleh ngerokok. Kata dokter, karena paru-parunya sudah bermasalah. Ada potensi bisa kemudian ada gangguan lah di paru-parunya, di pernafasan. Atau misalnya nggak boleh makan yang kolesterol tinggi karena ini potensi, setelah dicek potensi untuk kemudian bisa serangan jantung, bisa terjadi penyumbatan dan seterusnya. Kata ahlinya. Maka kalau dia memaksakan makan berarti dia tidak makan yang thayyib, yang baik. Yang baik. Dan itu pilihan. Kalau dia bisa melakukan itu dan tidak mengikuti anjuran ahlinya, dia bisa jadi terkategori mendolimi dirinya. Mendolimi dirinya juga punya konsekuensi. Jadi bisa merusak tadi. Memang ajal itu kan Allah yang tentukan, iya. Tetapi sehat itu pilihan. Sehat itu ikhtiari. Jadi bisa jadi orang sehat karena pilihannya dia makanannya sehat macam-macam. Tapi memang tidak ngaruh pada ajal. Kalau Allah tetapkan ajalnya, walaupun dia sehat, ya wafat ya. Tetapi ada karena pilihan dia pilihannya asal-asalan sehingga mungkin dia sakit. Tapi ajalnya memang panjang, kan lebih menderita. Panjang usia tapi dalam keadaan sakit. Itu jauh lebih menderita. Tapi kalau misalnya umurnya pendek tapi dia sehat, itu lebih dia nikmati untuk bisa dia beribadah kan itu. Karena ajal itu ketetapan. Bukan karena dia sakit, jadi mati itu bukan karena dia sakit, bukan. Sakit atau tidak sakit itu ikhtiari kita bisa pilihan. Tetapi kalau matinya itu adalah ketetapan Allah, ajal. Di kulli ummatin ajalun fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jadi setiap orang itu punya batas hidupnya, lifetime-nya.
Jadi ketika ajalnya tiba tidak bisa ditawar-tawar, tidak bisa dimundurkan ataupun dimajukan meskipun sesaat, meskipun 1 jam, nggak bisa. Dan itu tidak melihat kondisinya ketika ajal tiba, apakah dia dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit. Ya. Dan kalau kita ingin sehat, ya pilihlah cara hidup yang sehat. Walaupun ujung-ujungnya ya pasti mati. Ya, yang tentunya yang kita tidak mau pilih kan, hidupnya panjang, tetapi dalam keadaan sakit. Udah sakit itu udah menderita juga dirinya dan sekaligus juga menjadi beban orang-orang yang di sekitar kita, keluarganya. Itu makanya kalau perkataan tadi seperti itu, dia zalim pada dirinya dan zalim kepada keluarganya. Kalau dia sakit, bukan hanya dirinya yang menderita, tapi keluarganya juga menderita. Tapi kan bisa jadi dia walaupun sudah hati-hati, misalnya kemudian dia sakit, itu hal yang lain. Berarti Allah menguji apakah dia sabar atau tidak gitu. Tetapi kalau kita ikhtiarnya benar, Allah pasti akan memberikan yang benar. Ya, kalau tidak ada ikhtiar yang benar, malah asal-asalan, ya pasti Allah akan berikan, karena Allah itu juga membuat hukum sebab akibat. Atau namanya sunatullah. Sunatullah itu hukum-hukum Allah yang berlaku di alam. Ya, kalau kelebihan gula ya akan kelebihan gula kan gitu. Kalau banyak asin akan tensi akan naik dan seterusnya. Itu kan hukum sebab akibat. Dan itu bisa dipelajari oleh ilmu kan gitu. Berarti hukumnya dosa juga ya Ustaz ya? Dolim. Iya. Kalau sudah kata dokter nggak boleh, terus dia dosa, dolim dirinya. Kan ada kaidah la doror wala diror. Nggak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain. Jadi itu kaidah usul. Sering ngalami ketika orang tua sakit, pengkuh bahasa pengkuh banget gitu. Nah, tapi kita juga kan sebentar lagi udah ujur juga nih. Iya, bisa jadi warga juga kan. Nah, itu dia gitu. Iya. Ya Allah, makasih. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih Cak Hakim. Off kamera ya. Ya, silakan. Yang lain silakan yang mau disampaikan. Ada siapa nih? Itu yang mau silaturahmi tuh. Oh, Kang Jody. Kang Jody, Kang Ibad, atau apa nih, Kang BW nih, ada Mas BW. Ada biasanya Kang Gugut tuh, ada Kang Gugut, ya. Ada Kang Topik tuh. Teteh juga. Iya. Lanjut. Oh, lanjut. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Kang Topik. Saya menyimak sih, cuman mungkin tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf nih baru pulang. Pak Ustadz, usul. Ya. Tadi Pak Ustadz menyinggung tentang warisan atau ilmu faraid gitu ya. Kalau bisa sih ada waktu khusus nih Ustadz, gitu aja. Karena ada beberapa, tapi kalau sekarang kan takutnya ini ya out of contact gitu. Misalnya ada waktu khusus yang harus minggu depan atau kapan, nanti bisa ada hal yang penting karena beberapa ada yang juga memang sih tadi Pak Ustadz sudah sampaikan, kalau nggak kita pakai ilmu Allah sami'na wa ata'na, itu kita ganjarannya seperti itu. Tapi ada hal-hal lain yang mungkin nanti spesifik ditanyakan pada saat kalau Ustadz membahas ada bahan tentang ilmu warisan itu Pak Ustadz. Ya. Dulu pernah ada yang minta gitu ya. Pernah minta itu, cuma insya Allah nanti kita khususkan untuk membahas itu, karena membahas ilmu faraid itu kan harus komprehensif, karena tidak hanya jadi di surat An-Nisa juga beberapa bagian gitu ya. Jadi tidak satu blok atau tidak satu ain gitu ya. Tapi ada juga di akhir surat itu, surat An-Nisa, ada yang di awal-awal surat An-Nisa. Jadi itu memang harus dikumpulkan, dan sebenarnya sekarang itu ada aplikasi tersendiri. Ada aplikasi yang bisa kemudian kita masukkan aja. Tapi aplikasi itu kan mudah, tapi filosofinya kenapa dan seterusnya itu perlu dibahas. Jadi, seperti tadi misalnya, kenapa kok ini harus pakai ilmu faraid? Karena justru tadi filosofinya kan gini, semuanya ini kan milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa fil ardi. Bahkan kita pun inna lillahi. Kita ini milik Allah. Semua apa yang dengan kita ini milik Allah. Kemudian ketika kita hidup, diberi izin oleh Allah untuk memilikinya.
dari pemilik Allah itu diserahkan kepada hambanya dengan cara yang dibolehkan. Nah, kalau dia memiliki sesuatu dengan cara yang dibolehkan oleh pemiliknya, maka jadi boleh dia memanfaatkan semasa hidupnya. Semasa hidupnya. Nah, kalau hidupnya udah selesai, maka kepemilikannya balik lagi. Kembali lagi kepada pemiliknya. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka dari itu dibagilah dengan warisan. Dengan warisan gitu. Maka siapa yang mengambil alih membagi warisan bukan dengan aturan Allah, artinya dia itu kan haknya wewenang Allah, tapi kemudian diambil alih, maka dia berhadapan dengan Allah, berhadapan dengan pemiliknya. Nah, siapa yang berani untuk berhadapan dengan Allah kan itu di yaumil qiyamah. Ini kan berat tuh. Makanya ancamannya serius banget. Sementara kita menganggap ya itu kan ini urusan manusia gitu. Enggak seperti itu. Kalau dalam Islam ada saling terkait ya. Sama dengan misalnya saya pernah menyampaikan tuh ya. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu sedang bertasbih. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan kita tidak sadar bahwa ketika kita melakukan aktivitas itu langsung atau tidak langsung kita akan mengganggu makhluk-makhluk Allah yang jumlahnya kita tidak tahu. Karena yang kita lihat hanya yang makroskopik saja, yang mikro itu kan nggak kita lihat. Tapi bisa jadi aktivitas kita itu tanpa kita sadari telah mematikan atau merusak atau membunuh atau merusak ekosistem mustaqarrohnya itu dirubah sama kita. Ya, di hutan ditebang macam-macam, dibakar dan seterusnya gitu kan. Nah, maka dari itu kita harus punya kesadaran bahwa kalau kita membuat kerusakan, apapun yang kita lakukan, kalau tidak benar, artinya benar itu dibolehkan oleh syariat, dibolehkan oleh Allah gitu. Maka itu semuanya berakibat dari menjadi pertanggungjawaban kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan cuman masalahnya kan kita ini seringnya tidak sadar. Makanya kenapa kalau mau aktivitas apapun kita mulailah dengan baca bismillah. Dengan nama Allah. Artinya kalau ataupun ada sesuatu yang di luar kendali kita serahkan itu dengan nama Allah. Maka mulailah segala aktivitas yang kita lakukan bismillah. Dinyerahkan kepada pemiliknya, pengaturnya, yaitu Allah. Dan kalau kita tidak menyebutkan dengan awal itu, maka kehilangan berkah. Kehilangan berkah. Ya. Kenapa kita nyembelih? Nyembelih itu sebenarnya kan untuk bisa memutus hidup makhluk itu harus izin Allah kan. Karena Allah yang memberikan dia hidup, yang memberikan kehidupan dan juga menyiapkan rezekinya untuk dia hidup makhluk ini. Tetapi kemudian kita disyariatkan untuk kurban. Maka kalau tanpa ada disyariatkan dan kemudian tata caranya tidak mengikuti apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, itu menjadi perbuatan tercela dan bisa jadi berdampak dosa gitu ya. Maka dari itu ketika kita misalnya sama-sama nyembelih, kalau kita nyembelih kurban itu menjadi bagian dari ibadah. Dan kalau kita misalnya saya suka nyembelih. Jadi setiap kurban itu saya juga nyembelih. Dan saya pasrahkan bahwa saya menyembelih ini karena disyariatkan oleh Allah, dicontohkan oleh baginda Rasulullah, dan dalam rangka ibadah kepada Allah. Maka bismillah. Dan ternyata semua hewan yang kita komunikasi atau istilahnya batinnya gitu ya, itu ternyata tidak bermasalah. Dan sempat saya menyembelih itu ngamuk-ngamuk itu, ternyata ada orang, nggak tahu dia orang katanya paranormal, mengganggu. Jadi dia kemudian menggunakan nggak tahu ilmu gaib macam-macam, ada di situ. Dia sedang komat kamit dan terasa itu nggak enak. Padahal aja kemudian orang itu kita usir ya supaya tenang ini hewan-hewan ini. Ya kita kembalikan kepada Allah. Jadi semua sebenarnya makhluk ini kalau dipasrahkan dan kita melakukan sesuatu itu karena perintah yang memilikinya, maka insya Allah semuanya akan tunduk. Semua juga akan pasrah gitu kan. Jadi ini real. Termasuk bagaimana kita misalnya bercocok tanam. Jadi bercocok tanam itu kan kita mengandalkan Allah memberkahi atau tidak. Ketika kita mengikuti apa aturannya yang sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, menjaga ekosistem, kemudian tadi justru menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, jadi kita menyediakan substrat untuk makhluk hidup yang banyak dengan bahan-bahan organik misalnya, maka
Allah akan datang keberkahan. Ternyata tanahnya subur, kemudian tanamannya subur, kemudian buahnya banyak, hasilnya banyak, dan seterusnya. Kalau ataupun misalnya ada hama dan penyakit, tapi dia di situ kan ada jaring-jaring makanan, terjadi tidak akan mengurangi secara signifikan secara ekonominya. Berbeda dengan cara konvensional, istilah konvensional kan, menggunakan bahan kimia, dipupuk, kemudian miliaran makhluk Allah mati, kemudian disemprot dengan insektisida, semua mati, bukan hanya hamanya, tetapi juga musuh alam mati-mati. Alih-alih Allah memberikan keberkahan, bukannya kemudian tanah subur, kemudian tanamannya akan bagus, malah kebalikannya, tanahnya semakin kering, hama penyakit semakin banyak. Kenapa? Karena musuh alaminya tidak ada, dan seterusnya. Jadi ini kesadaran-kesadaran ini harus kita wujudkan. Harus kita wujudkan dan kita kasih tahu, karena ini semuanya milik Allah dan dalam kendali Allah. Semuanya bertasbih pada Allah, dan makhluk-makhluk itu semuanya samina wa atona. Jadi ngikuti sunnatullahnya gitu ya. Ngikuti hukum Allah terkait dengan apa yang kehidupan mereka, kecuali manusia. Innal insana li rabbih lakanun. Innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya tukang bangkang, tukang bantah, tukang ya tadi tidak mau ngikut gitu. Ya, itu manusia. Ya, kecuali kalau yang tadi, yang dia mengikuti bukan mengikuti hawa nafsunya, tapi dia mengikuti takwanya. Ya, dia selalu mensucikan dirinya. Maka hidupnya orang-orang yang mengikuti hukum-hukum Allah, insya Allah dia akan damai dengan sesama dan juga akan damai dengan alam, dan alam semesta ini ya itu akan memberikan manfaat bagi hidupnya, dan Allah ridho itu gitu. Jadi nanti terkait dengan warisan, insya Allah saya catat dulu, nanti mudah-mudahan ya syukur kalau minggu depan. Ini Pak Ustadz, mohon izin, maaf. Ya. Mau apa namanya? Ada satu case gitu akhirnya yang sebetulnya aturan dasarnya sudah ada Pak Ustadz untuk warisan ini. Cuman biasa mungkin dalam satu keluarga dan juga Bapak Ibu yang lain, teman-temanku sekalian. Jadi ada berbeda pendapat. Nanti mungkin case-nya saya kirimkan ke Pak Ustadz gitu ya. Okay. Jadi yang berbeda pendapat sehingga ya semua ada sandarannya gitu. Katanya dari YouTube lah, dari Ustadz ini, dari Ustadz ini. Jadi mungkin tapi saya mungkin itu Pak Ustadz hanya satu case ya. Ya mau izin Pak Ustadz, nomor HP saya rubah ya. Oh iya udah tahu. Iya Pak Ustadz. Ya makasih Ustadz. Ya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Kang Cucu. Ya. Kang Cucu sama Kang Topik itu ini ya. Bestian ya. Iya. Besti. CS dulu Pak. CS. Itu kan Kang Gugut kayaknya mau nanya itu. Kang Gugut nih kelihatannya udah buka itu mikrofon. Silakan Kang Gugut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sorry ini nggak bisa buka kamera soalnya dalam kondisi tidak pakaiannya tidak dalam kondisi beginilah. Oke. Sama Kang Gugut sama. belum mandi. Jadi gini Kang, kan tadi bicara kan ada rezeki. Kan ilmu juga merupakan bagian dari rezeki juga, bukan betul. Nah, terus kan sekarang ini banyak sekali Kang. Jadi saya ngelihat nih rezeki yang berdasarkan ilmu itu dimanfaatkan untuk justru yang seringkali dipakai untuk membodoh-bodohi orang gitu loh. Kebanyakan kan jadi kelihatannya pinter, tapi justru memanfaatkan rezekinya itu untuk di jalan yang ya banyak lah. Mungkin Kang Samsudin juga sering lah ngalami bahwa pemanfaatannya. Sementara kan ilmu itu juga amanah yang dititipkan gitu untuk membawa kemaslahatan ya buat orang banyak. Sementara ilmu itu ilmu yang besar yang berlebih itu yang kita miliki ini adalah kan untuk justru rezeki untuk memperbaiki lah kehidupan. Salah satunya yang tadi Kang Samsudin bilang kalau di pertanian mupuk itu kan harus pakai ilmu dengan baik dan benar dan lain sebagainya. Nah, tapi kan ini sekarang banyak sekali yang ilmu-ilmu yang baik ini yang akhirnya malah dimanfaatkan untuk ya kasar kata memeras lah orang lain, membodoh-bodohi orang lain untuk keuntungan segolongan tertentu.
Nah ini hukumnya Kang, boleh dong Kang di info-info supaya kita juga jadi lebih jelas gitu Kang. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jadi rizki itu sesuatu yang Allah berikan. Bisa sesuatu itu berupa fisik ya, materi, bisa non materi atau non fisik. Seperti ilmu itu Allah yang memberikan. Jadi orang itu belajar itu ikhtiar, tapi yang memahamkan Allah. Kadang-kadang ilmu itu kita peroleh nggak melalui proses belajar, tapi tahu-tahu paham gitu. Dan itu saya sering mengalami dulu waktu kuliah kayaknya nggak nyambung nggak nyambung gitu, nggak ngerti bahkan blank. Ternyata dalam prosesnya justru yang saya pelajari dulu baru ketemunya setelah bekerja. Ya. Atau misalnya saya dulu ngaji ya kitab namanya Nidham Iqtisadi fil Islam. Bulak-balik banyak nggak paham saya. Tetapi dalam proses begitu ada yang bertanya macam-macam, ternyata oh ini jawabannya. Dalam proses itu setelah sekian lama berarti Allah yang memberikan pemahaman itu Allah. Artinya ilmu itu adalah anugerah atau pemberian dari Allah sehingga kita menjadi paham. Sementara ikhtiar kita adalah mencari, belajar itu sebuah ikhtiar. Dari belajar itu bisa jadi kita paham, bisa dapat ilmu, bisa juga enggak. Bisa juga. Ya banyak di antara kita kan dulu kuliah itu ngambil mata kuliah apa gitu. Begitu kerjanya nggak nyambung sebenarnya kan. Iya. jadi itu contoh, bisa artinya gini, beruntunglah orang yang dapat rezeki berupa ilmu. Makanya kenapa? Karena ilmu itu salah satu di antara investasi yang kita lakukan di dunia, dan itu manfaatnya, pahalanya akan mengalir sampai kita sudah tidak ada. Ya Rasul mengatakan idza mata ibnu Adam bi'in qata amaluhu illa bisalasin. Apabila anak Adam meninggal maka putus semua amalnya kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah jariyah itu adalah bagaimana kita bisa menafkahi istri dan anak sehingga anak istri kita ini menjadi soleh-soleha, dan itu semua yang kita nafkahkan. Karena nafkah istri dan anak itu kan wajib. Jadi wajib itu berarti ketika kita tunaikan Allah memberikan pahala kepada kita ketika menunaikannya, dan itu sekaligus juga menjadi sedekah jariyah. Karena dampak dari nafkah kita itu mereka bisa hidup, bisa menuntut ilmu, bisa beramal soleh dan seterusnya. Sehingga dampaknya kemudian akan mengalir. Makanya kalau saya memahami sedekah jariyah itu sangat luas. Sangat luas. Jadi tidak hanya sekedar wakaf. Ya. Karena yang menafsirkan ya sedekah jariyah itu wakaf gitu kan. Nah, bagaimana kalau orang tidak punya wakaf, tidak punya harta untuk diwakafkan? Apakah dia tidak dapat sedekah jariyah? Menurut saya itu enggak. Semua nafkah yang itu dia menunaikan ketika di dunianya melaksanakan wajib, misalnya seorang suami menafkahi istri dan anaknya, dan dengan cara yang halal, yang baik, maka itu akan menjadi sedekah jariyah. Kemudian awaladun sholihun yad'ulah, anak soleh yang mendoakan. Tidak mesti anak biologis, karena nanti kalau anak biologis yang nggak punya anak gimana? Tidak akan punya anak yang soleh. Makanya di situ awaladun pakai nakiro semua. Anak-anak yang soleh. Artinya anak-anak yang dididik, diarahkan ya dengan ilmu dan dengan harta ya orang tersebut semasa dia hidup. Kemudian anaknya menjadi anak soleh, bisa anak kandung atau bukan anak kandung sendiri, itu menjadi tadi akan mengalirkan pahala anak yang soleh. Yang mendoakan itu tidak hanya sekedar berdoa, maksudnya meminta. Ya, Robik Firli wali walidaya, bukan hanya itu saja, tetapi setiap dia beramal soleh dan kemudian dia berharap bahwa pahalanya juga akan diberikan kepada orang tuanya atau orang yang mendidik dia menjadi anak yang soleh, maka akan mengalir juga. Itu anak yang soleh. Ya. Kemudian yang ketiga adalah al ilmu yuktafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Jadi beruntunglah orang yang punya ilmu di dunia dan kemudian dia ajarkan ilmu itu yang bermanfaat, sehingga pahalanya tidak hanya manfaatnya tidak hanya dia nikmati ketika dia hidup di dunia, bahkan di alam barzah pun akan mengalirkan pahala selama ilmunya itu diamalkan oleh orang-orang yang pernah dia pelajari. Makanya yang paling banyak dapat aliran dari ilmu yang bermanfaat itu pasti Rasulullah, karena pusat atau ujung atau hulunya ilmu itu ya dari Rasul kan gitu. Jadi setiap ilmu yang kita gunakan, kita manfaat, maka itu akan mengalirkan pahala kepada Rasulullah. Siapa lagi Pak? Ya para sahabat yang telah mempelajari Al-Quran dan mengajarkan ke generasi berikutnya, yang mengumpulkan Al-Quran menjadi mushaf dan seterusnya. Kemudian para ulama
para ulama salafus soleh. Terus kemudian kemana? Guru-guru kita yang langsung berinteraksi dengan kita, orang tua kita dan seterusnya. Jadi semakin banyak ilmu dan kemudian ilmunya bermanfaat, maka dia punya tabungan. Nah sebaliknya, bagaimana kalau orang punya ilmu? Karena dia orientasinya dunia semata, bahkan ilmunya dipakai untuk tadi untuk apa? Untuk nipu. Seperti kemarin untuk ngehack nomor saya, kemudian Hacker. ya nggak jadi hacker macam-macam. Itu dia akan diminta pertanggungjawaban. Jadi bukannya ilmu menjadi aliran apa dari ilmu yang bermanfaat nanti di alam barzah, maka kemudian akan mengalirkan dosanya. Jadi setiap keburukan akan berakibat kepada keburukan di dunia atau di alam barzah atau di akhirat. Jadi ada konsekuensi karena kita ini semuanya sebagai mukallaf. Mukallaf itu orang yang terbebani hukum dan semuanya akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Jadi fa'amma binikmati rabbika wala atas alunna yauma idin anin naim. Kita akan pasti sungguh-sungguh akan ditanya tentang nikmat-nikmat itu. Jadi sementara kenikmat itu kan bisa yang halal, bisa yang haram. Ya, halal dan haram. Tadi rizki itu bisa halal, bisa haram. Ya, yang haram tentunya akan punya konsekuensi. Di dunia pun bisa merasakan dampaknya. Karena hilang berkah. Kalau hidup hilang berkah, hilang kebaikan, maka kemudian akan mengalirkan di alam barzah juga kehilangan berkah itu ada keburukan juga, maka ini kesengsaraan. Di dunia sengsara, di akhirat sengsara. Makanya mudah-mudahan ya kita senantiasa mengingatkan, saling mengingatkan. Kalau kita punya ilmu, kalau orientasi dunia itu kita sebenarnya sudah dicukupkan. Disediakan oleh Allah itu cukup untuk hidup kita. Lalu anak kita juga ciptaan Allah dan telah dicukupkan tuh. Kebutuhannya cukupkan. Karena rizki itu sebenarnya apa yang kita pakai untuk kehidupan kita. Apa yang dibutuhkan, apa yang diperlukan untuk kehidupan kita. Baik yang kita minta atau kita tidak minta. Itu Allah sudah siapkan dan cukup. Karena kalau seandainya sudah habis, kita wafat, kita mati. Gitu. Intinya gitu. Dan kesadaran itu penting. Karena jangan sampai kita terbawa ke hawa nafsu, kita jadi orang serakah, padahal dia tidak menikmati, tidak mendapatkan manfaat dari apa yang dia usahakan, bahkan kemudian mendapatkan mudorot. Bayangkan orang-orang yang mengambil harta dengan tidak halal, di dunia dia tidak menikmati, di alam barzah dia akan dimintai pertanggungjawaban, menjadi siksa kubur, menjadi pemberat dari dosanya. Di akhirat dia akan bawa kemanapun, dia akan tanggung itu, pikul itu. Terus buat apa? Kalau kita mikir jernih, buat apa gitu? Jadi apalagi kemudian menyerobot hak-hak orang, merugikan itu orang banyak. Gimana orang-orang yang mengambil hak itu sehingga orang kesulitan, orang menderita padahal telah disiapkan oleh Allah cukup semuanya. Jadi dunia ini cukup untuk memenuhi kebutuhan semua makhluk yang Allah ciptakan. Pasti cukup. Tetapi kalau dikuasai oleh orang serakah, maka tidak cukup untuk memenuhi keinginan satu orang pun kalau mengikuti keinginan nggak cukup dunia ini. Maka ya yang kesadaran itu harus kita miliki. Ya, harus kita miliki bahwa Allah menciptakan ini semua untuk semua makhluknya, bukan untuk kita semata. Tanah itu juga untuk kehidupan. Kalau kita misalnya tidak mampu untuk mengolah tanah, serahkan atau jual atau kemana terserah. Yang jelas tanah itu disediakan oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan hidup semua makhluknya yang ada di muka bumi ini, termasuk untuk misalnya untuk bercocok tanam dan seterusnya. Makanya dalam Islam dibatasi itu, kepemilikan itu dibatasi dengan dia sanggup atau tidak memakmurkannya. Ya, kalau tidak sanggup maka kemudian nanti diserahkan kepada masyarakat atau ada istilah wakaf, ada dan seterusnya. Mudah-mudahan kita punya kesadaran itu sehingga kita menjadi orang yang tidak tertipu dengan dunia, tetapi kita menjadi orang yang smart, orang yang cerdas, disebut dengan oleh Rasul al-Kayyis. Al-Kayyisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti. Orang cerdas itu adalah orang selalu memperbaiki dirinya dan orang yang beramal untuk bekal sesudah kematian. Karena dia tahu hidup di akhirat itu yang kekal abadi. Jangankan di akhirat, di alam barzah pun lama menurut versi orang dunia gitu ya. Lama menurut versi orang dunia, sementara hidup dunia hanya sebentar. Jangan kemudian dibalik dia mencari menumpuk-numpuk sesuatu yang sebentar, ya. Sementara kita lupa berbekal untuk yang kekal. Itu yang jadi masalah bagi kita.
Walau alam. Kita saling menasehati dari forum ini, saling menasehati. Kadang-kadang saya juga gitu kan, mikirin kayak kemarin, aduh ini khawatir dibobol itu rekening gitu kan. Tapi diingatkan, ingat lagi. Karena kita materi sebelumnya kan kita mengajar tuh hasbiyallah la ilaha illallah alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya, kita lagi mengkaji surat At-Taubah 2 ayat terakhir gitu ya. Kemudian di ujung itu ya, cukuplah Allah ya udah. Jadi saya wirid itu aja. Alhamdulillah ternyata Allah masih sayang menyelamatkan. Nggak ada yang jemput rekeningnya. Jadi kadang-kadang gitu. Saya pernah dulu lagi membahas tentang sabar. Ternyata motor saya diambil orang. Saya lagi isi pengajian. Serius saya bilang, oh saya tadi ngajarin sabar. Kenapa saya tidak sabar gitu kan? Pasti Allah ganti. Ternyata benar. Allah ganti dengan yang lebih baik gitu, yang lebih baru, yang lebih bagus. Dan seterusnya. Sebenarnya semua kejadian itu kalau kita ngambil hikmahnya, ya itu bukan rezeki. Ya. Itu bukan rezeki. Kalau bukan rezeki, ada aja caranya. Ya, saya pernah dibobol mobil saya itu. Lagi saya sholat maghrib dibobol, dipecah kacanya, diambil tuh laptop sama ada uang, ada macam-macam gitu. Terus saya tadinya saya merenung, loh, begitu saya renungkan lagi, ya memang bukan rezeki saya, bukan rezeki saya. Ya sudah gitu. Ternyata diganti lagi. Jadi diganti lebih baik. Jadi makanya itu kalau kepada Allah itu jangan pernah kita suudzon, jangan berprasangka buruk pada Allah. Pasti suatu kejadian pasti ada hikmah di balik itu. Dan pandai-pandailah kita mencari hikmah sehingga ketika ada sesuatu musibah kita sabar, kita tunggu di situ di balik itu ada kebaikan. Karena pasti inna ma'al usri yusra. Itu pasti inna ma'al usri yusra. Sebenarnya dalam kesulitan itu ada penyertanya yaitu kemudahan. Kalau ada tanjakan, ada turunannya. Kalau ada turunan ada tanjakannya. Karena hidup ini memang seperti itu. Oke, ya makasih banyak Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, alhamdulillah sih. Jadi kadang-kadang yang sedih gitu kan gitu kan saja. Jadi kok semakin banyak orang pinter, kok malah semakin banyak ngebodohin orang yang nggak pinter kan itu kan. Betul. Sementara ilmu itu kan adalah dasar utama gini kita ya, apa sih namanya, ilmu itu bukan sekedar hanya bukan sekedar hanya rezeki, tapi itu juga sebetulnya amanah yang harus kita emban kan. Dasar itu yang jadi tadi investasi yang berlanjut walaupun itu ilmu kalau bermanfaat. Iya itu dia. Makasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada 8 menit lagi Kang Cucu. Ya, masih ada 8 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan teman-teman yang lain? Boleh nanya lagi nggak Ustadz? Boleh. Ibu-ibunya sepi ya? Boleh, kalau di ibu-ibunya mangga duluan kalau ada yang lain sebelum saya. Ustadz, ini karena Kang Taufik tadi tanya waris, saya jadi mau terpancing mau nanya juga, meskipun saya nggak tahu nih jawabannya akan panjang, tapi mudah-mudahan bisa kasih ini. Ustadz, kalau seorang punya harta gitu ya dan punya anak-anak, bolehkah memberikannya dalam harta, keseluruhan hartanya dalam bentuk istilahnya hadiah hibah kepada anak-anaknya, sehingga nanti setelah ya katakanlah ya ajalnya tiba tuh ya udah nggak ada ini lagi gitu, udah nggak ada harta waris lagi gitu, karena udah terbagi. Karena kalau hibah dan atau hadiah tuh kan katanya jumlahnya juga nggak ini ya ya terserah yang punya harta gitu. Mohon ininya Ustadz. Ya. Jadi selama yang bersangkutan hidup, maka terserah dia. Jadi karena warisan itu sebenarnya ketika pemiliknya sudah meninggal, maka itu ceritanya dengan harta warisan. Makanya kalau misalnya wasiat itu pertama tidak boleh kepada ahli waris. Itu wasiat. Yang kedua tidak boleh lebih dari 1/3. Karena 2/3 itu milik ahli waris. Ya. Jadi itu intinya. Apa itu warisan? Warisan itu berarti pemiliknya sudah tidak ada. Dan apa itu wasiat? Berarti wasiat juga sesuatu amanah yang ketika hidup, tetapi diberikannya sesudah meninggal. Itu namanya wasiat. Tetapi kalau itu hibah atau hadiah, artinya pemiliknya masih hidup. Dan pemiliknya masih hidup silahkan. Mau dia mewakafkan, mau dia menghibahkan, mau dia menghadiahkan, mau kepada anaknya, ke saudaranya, atau ke orang lain silahkan. Catatannya Rasulullah mengatakan jangan sampai memberi pemberian kepada anak tetapi memunculkan ketidaksukaan, perpecahan di antara anak. Karena dianggap sayang kepada satu tapi tidak sayang kepada yang lain. Artinya ketidakadilan.
itu harus hati-hati. Hati-hati ketika kita memperlakukan anak-anak kita. Kadang-kadang memang ada kecenderungan karena si A ini atau si A ini lebih ini atau si teteh ini lebih peduli macam-macam, kemudian kita memberi kepada seseorang lebih yang mengakibatkan iri anak yang lain. Itu hati-hati karena bisa jadi sikap mereka terhadap kita jadi menimbulkan dosa di antara mereka sendiri. Dan lebih parah lagi kalau seandainya mereka putus silaturahmi gara-gara perlakuan orang tuanya. Jadi itu yang jadi standarnya. Sedangkan kewenangan untuk memberi itu ketika dia masih hidup itu diserahkan kepada yang bersangkutan yang memiliki, karena itulah makna kepemilikan. Kepemilikan itu kan idnu syari bil intifa'i bil ain. Jadi izin dari Allah untuk memanfaatkan sesuatu. Memanfaat itu bisa memanfaatkan sendiri, bisa memberikan. Otoritas dia untuk memberikannya. Tapi catatannya tadi jangan sampai ada keburukan, ada keburukan yang diakibatkan oleh perlakuan kita yang mungkin tidak adil. Jadi ya yang dulu dilakukan oleh orang tua saya, karena orang tua saya itu punya 2 istri gitu ya. Jadi dari awal ini untuk dari ibu yang tua, ini tanah ini silahkan dibagi sama kalian, silahkan. Dan itu disaksikan sama abah gitu kan. Dan kepada istri ibu saya juga ini jatah kalian, silahkan dibagi. Kemudian dibagilah ketika kita masih hidup, tinggal menyisakan beliau cuma rumah, dan rumah juga kemudian diserahkan begitu pas meninggal. Saya bilang sudah kita bagi karena itu bangunan. Saya bilang bangunan ya udah, kalau bagian saya udah serahkan untuk adik saya saja. Jadi saya tidak akan ikuti. Kemudian ya setuju semua udah, sehingga bapak saya itu tidak meninggalkan warisan. Jadi dan memang dari awal dia memang berbagi. Nah yang jadi masalah ini kadang-kadang kita kan dari awal tidak jelas. Jadi tidak memberi atau tidak. Makanya harus dari awal kalau misalnya pemberian atau hadiah atau hibah itu clear berubah kepemilikan. Kalau kaitan dengan tanah, dengan rumah, berubah nama sertifikatnya. Jadi dari awal memang sudah kepemilikan sudah berbeda. Supaya di kemudian hari tidak jadi sengketa. Ya, dianggap ini harta warisan gitu kan. Padahal itu sudah dihibahkan ke masa hidupnya. Jadi untuk menjaga itu, makanya kalau memberikan hadiah ya silakan ke anak-anak, bisa disamaratakan aja lah. Mau laki atau perempuan nggak ada masalah kalau itu bentuknya bentuk hibah. Meninggal, ya. Iya, sebelum meninggal. Tapi kalau sudah meninggal nggak boleh karena aturannya ada. Dan nggak bisa bagi warisan juga ya, udah meninggal dia. Nggak bisa bagi apa hadiah. Jadi itu jadi makanya wasiat. Nah, hadiah itu sebenarnya lebih hadiah biasanya kaitannya dengan pemberian yang terbatas, dan itu karena persahabatan saja, itu hadiah biasanya. Lalu kalau dengan kekeluargaan itu definisinya hibah, dan biasanya lebih besar dan barang-barang yang tadi kayak tanah, kayak rumah dan seterusnya itu dikategorikan hibah. Memang tipis ya, tapi hadiah itu memang Rasulullah mengatakan tahabu, saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian saling mencintai. Ya, itu pemberian kepada seorang yang orang itu tidak butuh sebenarnya. Tapi untuk karena menghubungkan rasa sayang, rasa cinta sesama gitu. Itu hadiah. Tapi kalau hibah itu karena ada hubungan dia kekeluargaan, atau karena tadi harta yang diberikan juga dalam jumlah yang lebih besar dari sekedar materi-materi yang biasa saling menghadiahkan. Jadi sebenarnya ya tadi relatif antara hibah atau hadiah. Intinya bahwa hibah dan hadiah itu diberikan kepada orang yang sebenarnya tidak butuh. Beda dengan sedekah. Sedekah itu pemberian kepada orang yang sangat butuh. Jadi itu sedekah. Ya. Tapi kalau hadiah atau hibah itu karena apa? Karena ingin saling hubungan cinta kasih, ya tahadu, maka kemudian atau hadiah. Karena hubungan tadi sayang sama anak, sama saudara, kemudian kita memberikan sesuatu yang nilainya besar dan itu juga fungsinya, manfaatnya bisa panjang, itu dalam bentuk hibah. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Kang Cucu, mangga. Kang Cucu. Ya, terima kasih Kang Arya. Sudah ya habis Pak Ustadz, udah tinggal 1 menit lagi, kita tutup saja dengan doa. Nanti baik ya, mudah-mudahan minggu depan kita dipertemukan lagi. Amin. Dan mudah-mudahan saya kalau ataupun bisa 3 minggu depan kita membahas ilmu waris ya, mungkin nanti pada kesempatan yang lain, karena kadang-kadang mempersiapkan ini kalau
karena kajian kalau mewaris ini agak relatif lebih berat deh. Karena ada kasus-kasus tertentu tapi insya Allah bisa kita bahas. Mudah-mudahan apa yang kita kaji malam ini memberikan manfaat untuk kita. Amin. Dan Allah nilai sebagai pelaksanaan kewajiban thalabul ilmi yang diwajibkan. Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa karimina wa dhuhrina wa lana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma yassir lana umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma hasil maqasidana. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Ustaz Sam. Terima kasih. Makasih Kang Cucu, teman-teman. Sama-sama. Yuk, saya klip ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.